Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat dipanjangkan umur dan diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah mengabdikan diri kepada Allah. Dan berhati-hatilah orang-orang yang telah memiliki umur yang panjang namun masih tetap memikirkan dunia. Ini adalah petanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala sudah tidak memperdulikannya lagi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qalbus syaikhi syabun fi hubbis natain, tulil hayah wa kasratil mal. Hati orang yang sudah tua bangka, ia tetap menjadi muda pada mencintai dua perkara. Yang pertama, ingin panjang hidupnya dan inginnya banyak harta. Namun semua itu ia gunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memang pada dasarnya manusia mencintai harta, menginginkan panjang umur. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, direndahkan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Tapi ternyata panjang umur, banyak harta, kalau kita gunakan di jalan Allah, inilah yang Allah ridai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah luput pada setiap waktu kita untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri Rasul dan berkata, "Wahai Rasul, berapa banyak aku harus bersolawat kepadamu? Apakah aku bersolawat sepertiga daripada waktuku?" Maka kata Rasul, "Zid, tambahi." "Apakah setengah?" Kata Rasul, "Zid, tambahi." Kemudian, "Kalau begitu, aku akan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada setengah dari waktuku." Inilah kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa kita itu memang harus memperbanyak solawat dan salam, bukan hanya sebatas melakukannya, bukan hanya sebatas mensenandungkannya, tetapi memang benar-benar kita bersolawat kepada Rasul dan kita resapi bahawa kita itu sedang rindu ingin bertemu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan
dari pembahasan kita dalam kitab Syarhul Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Di antara bukti kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sejarah kehidupannya. Dan kitab yang ada di hadapan kita adalah sebuah kitab yang kecil, hanya memiliki 100 bait, namun telah menggambarkan bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pada bait yang ke-10. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadzib. Dan kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muttalib, beliaulah yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya ibunda Rasul. Wafatnya itu pada saat beliau umur 8 tahun. Artinya wafatnya Abdul Muttalib setelah beliau mengasuh Rasul, maka Abdul Muttalib pun meninggal dunia ketika Rasul berumur 8 tahun, min ghairi kadzib, tanpa ada kedustaan. Disebutkan wajadduhu lil ab Abdul Muttalib alladzi qama bi kafalatihi ba'da wafati walidih. Kakeknya Abdul Muttalib dari jalur ayahnya yang menyantuni beliau setelah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kakeknya dari jalur ayah Abdul Muttalib lah yang menyantuni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertanggung jawab atas kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qama ala riayatih, dan Abdul Muttalib lah yang merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdul Muttalib ketika mengasuh Rasul yang mulia begitu perhatian. Bahkan dikatakan wa faddalahu ala auladihi wa abnaih. Abdul Muttalib memposisikan Rasul ketika mengasuhnya lebih daripada perhatian beliau kepada anak-anak dan keturunannya. Ternyata Abdul Muttalib begitu sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlasahu fi majlisih, bahkan Rasul itu didudukkan di tempat majlis duduknya Abdul Muttalib yang ada di dekat Ka'bah. Kita ketahui bahawa keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Makkah ketika itu. Maka Abdul Muttalib memiliki kursi yang dekat dengan Ka'bah, dan kursi tersebut, tempat duduk tersebut, tak satu pun di antara anak dan cucunya boleh duduk di tempat tersebut. Namun ternyata ketika Abdul Muttalib mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu diperbolehkan duduk dan main-main, karena ketika itu Nabi kita yang mulia masih kecil. Begitulah bukti rasa cintanya Abdul Muttalib kepada cucu beliau. Sedangkan kepada anak-anak dan cucu-cucu yang lain tidak diperbolehkan untuk duduk di majlis tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah sebuah budaya mereka, orang-orang Arab, ketika ada yang dihormati dan memiliki kedudukan, maka tak satu pun di antara mereka yang berani untuk duduk di tempat duduknya orang yang mulia tersebut. Ini adalah sebuah budaya ataupun tabiat yang baik. Bahkan di kampung kita juga atau di negeri kita, halnya tersebut hampir sama. Namun sekarang sudah hampir pudar. Dahulu ketika kita berjumpa dengan guru kita di sekolah, kita itu akan tunduk ataupun tidak akan lantang ketika berpapasan dengan guru-guru kita. Tapi untuk saat ini hal tersebut telah pudar.
Wa kanat lahu huzwatun azimah indah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di sisi kakeknya Abdul Muttalib memiliki kedudukan yang agung. Karena Abdul Muttalib mengetahui ini cucuku Muhammad kelak akan menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang yang dipandang dari keturunan beliau. Karena memang orang-orang tua kita yang telah berumur, dengan banyaknya asam garam kehidupan yang ia rasakan, akan tahu ciri-ciri anak-anak. Walaupun ia masih kecil, maka firasatnya akan berkata, sekayaknya ini anak bukan anak sembarangan, mungkin ke depannya akan menjadi orang-orang yang terkenal. Maka hal tersebut adalah perkara kebiasaan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang memiliki usia di atas kita. Mereka memiliki firasat, memiliki pandangan yang terkadang memang benar apa yang mereka katakan. Ba'da samanin mata, maka setelah umur Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, mata, maka meninggallah kakeknya Abdul Muttalib. Ai kanat wafatuhu ba'da 8 sanawatin min maulidihi alaihi salatu wassalam wa ba'da wafati ummihi bisanatain. Dan ternyata setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya selama kurang lebih 2 tahun, dan ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, meninggallah kakek yang ia cintai, yaitu Abdul Muttalib. Sebelum wafatnya Abdul Muttalib, maka ia memberikan wasiat agar yang mengasuh, yang menyantuni ketika beliau nantinya meninggal adalah pamannya Rasul, yaitu Abu Talib. Min ghairi kadzib, tanpa kedustaan. Jadi ai anna hadza amrun mutaqarrirun wa ma'ruf, bahwa Abdul Muttalib ketika mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah tetap dan dikenal di kalangan Arab bahwa Abdul Muttalib memang benar-benar mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasabitun fi kutubis sirah, dan tetap ada, tetap termaktub, tertulis di dalam kitab-kitab sejarah, baik itu sejarah-sejarah orang-orang Arab maupun non-Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya meninggal dunia, maka yang mengasuh Rasul adalah kakeknya Abdul Muttalib yang memiliki kedudukan di masyarakat. Qala Ishaq mengatakan, qala Ibnu Ishaq, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin halaka jaddu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 8 tahun, maka meninggal dunialah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Bait selanjutnya, bait yang ke-11. Summa Abu Talib al-ammu kafal khidmatahu summa ila Syami rahal. Kemudian pamannya Abdul Muttalib lah yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk khidmahnya, maka pamannya membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Syam untuk berdagang. Maka dikatakan ternyata di antara bukti Abu Talib juga begitu cinta, begitu sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tidak pernah ditinggalkan beberapa saat pun. Bahkan ketika paman Rasul Abu Talib ingin berangkat ke Syam, ingin berdagang, maka Rasul mau tak mau ia bawa. Inilah di antara bukti cintanya Abu Talib kepada anak daripada pamannya tersebut. Wa dzaka ba'da amis natai asyar wa kana min amri bahira mashtahar.
Dan hal itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, maka pamannya Abu Talib membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berniaga ke Syam. Wa kana min amri bahira mashtahar, ketika mereka di perjalanan ingin pergi ke Syam, maka di tengah-tengah perjalanan tersebut berjumpalah mereka dengan Bahirah, seorang pendeta yang masyhur. Summa Abu Talib al-ammu kafal khidmatah dzalika anna jaddahu Abdul Muttalib indama hadarathul wafah awsa bi kafalatihi ila ammi Abi Talib wa huwa al-akh asy-syakik liwalidihi Abdullah, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal kakeknya Abdul Muttalib, maka Rasul bersama pamannya Abu Talib, yaitu saudara kandung dari ayahnya Abdullah. Wa kana ma'rufan bihtimamihi wa inayatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikenal Abu Talib itu adalah orangnya miskin, tetapi beliau tidak menunjukkan kemiskinannya ketika mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenallah Abu Talib begitu perhatian dan menjaga Rasul dengan penuh kasih sayang. Walaupun Abu Talib itu adalah orangnya miskin, tapi ia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu miskin ketika mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawalla kafalatan Nabi alaihi salatu wasallam, wa may yutali'u kutabas sirah wal akhbar yajid fi hadzal bab umuran ajibah fi nusrati hadzal rajul lin nabiyil karim alaihi salatu wasallam wa muazaratih. Dan barang siapa yang membaca sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kasih sayangnya Abu Talib kepada Nabi kita yang mulia, sangat banyak ketakjuban di dalamnya. Di antaranya adalah Abu Talib yang senantiasa menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul juga sudah diangkat menjadi nabi, maka Abu Talib di depan dalam pembelaannya terhadap cucunya, terhadap anak pamannya. Ma'annahu istamarra ala ghairil Islam ila an mat. Padahal Abu Talib masih dalam keadaan di atas agama nenek moyangnya hingga beliau wafat. Inilah yang disayangkan Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siang malam membela Nabi, membela risalah Nabi, namun Allah tidak mengizinkan beliau meninggal di atas Islam. Nah, maka kita harus bersyukur atas nikmat Allah, terkhususnya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Inilah dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Namun ini pula lah nikmat yang paling mudah kita lunturkan dalam kehidupan kita. Kita lebih silau melihat dunia dan seisinya. Kita tidak bisa bertahan membela daripada keislaman dan keimanan kita. Kita gadaikan iman dan keislaman kita hanya gara-gara kehidupan dunia dan seisinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika kita melihat kehidupan Abu Talib, ternyata Abu Talib sangat kuat di dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata kehidupan akhirnya beliau meninggal di atas agama nenek moyang mereka. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang mulia, ketika Abu Talib ingin meninggal dunia di akhir-akhir hayatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menjumpainya dan menawarkan agar masuk
ke dalam Islam. Namun ternyata ketika pamannya Abu Talib ingin meninggal dunia dan saudara-saudaranya yang lain juga ada di situ, berkumpul ingin menyaksikan kematian Abu Talib, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam, ternyata Abdullah ibnu Abi Umayyah ada juga di situ dan Abu Jahal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Namun ternyata orang-orang yang ada di sekelilingnya, Abu Jahal, Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abu Umayyah ada di sampingnya, yaitu menemani Abu Talib ketika sakaratul mautnya, malah mengatakan, "Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci dari agama Abdul Muttalib? Ini adalah di antara buruknya teman-teman yang ada di sekeliling kita. Abu Talib enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadah yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib lebih menghargai dari teman-teman, saudara-saudara yang ada di sisinya, karena beliau juga takut dianggap menyelisihi dari budaya adat istiadat yang ada di kampung mereka. Padahal Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abu Umayyah hanya mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci dari agama Abdul Muttalib? Hanya kalimat ini saja digertak gitu saja, maka Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ternyata teman-teman yang ada di sekeliling kita inilah yang membuat kita itu tidak taat kepada Allah tabaraka wa taala. Terkhususnya teman yang paling dekat kita adalah istri dan anak-anak kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yakhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah di antara kalian dengan siapa kalian berteman, karena begitu dahsyatnya pengaruh teman-teman yang ada di sekeliling kita. Qala Ibnu Ishaq, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi Abdul Muttalib ma ammihi Abi Talib li wasiyati Abdul Muttalib lahu bih wa li annahu kana syaqiqu abihi Abdullah ummuhuma Fatimah bintu Amr. Wa qala fa kana Abu Talib huwa alladhi yali amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Ibnu Ishaq mengatakan, setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia dan mewasiatkan yang mengasuh Rasul adalah Abu Talib, dan Abu Talib itu adalah saudara kandung dari Abdullah yang mana ibunya adalah Fatimah bintu Amr, maka Abu Taliblah yang menanggung, yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Syam rahal, kemudian Rasul itu dibawa ke Syam ingin berdagang. Zakara huna rihlatan Nabi alaihi salatu wasalam al-ula ila Syam ma ammi Abi Talib fi sin mubakkirah min hayatih. Wa hadhihi ar-rihlah hiya min jumlati ihtimam ammi bih wa riayatihi lah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibawa berniaga ke Syam?
Karena ketika Abu Talib ingin berdagang pergi ke Syam, tak ada orang yang ingin mengasuhnya. Tak ada orang-orang yang bisa menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib pun merasa kasihan. Maka Rasul dibawalah ia pergi ke Syam untuk berdagang bersama Abu Talib. Nah, inilah perjalanan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke tanah Syam. Kalau negeri Syam sekarang udah 4 negara. Syam itu sekarang itu udah terpecah menjadi 4 negara. Di antaranya adalah Palestina, Suria, Lubnan, dan Kuwait. Inilah 4 negara yang disebut dengan Syam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saat ini di negeri Arab Saudi, di Makkah. Jadi dari Makkah berangkatlah mereka ke Syam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih berumur, masih muda, yaitu sekitaran 12 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa dzaka ba'da amisnai asyar min maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa kana min amri Bahira ar-rahib. Dan ketika di perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang masih murni. Ia masih mendakwahkan agama Nabi Isa alaihissalam, masih benar-benar sesuai dengan wahyu. Maka mereka berjumpalah ketika itu. Qala Ibnu Katsir wa kharaja bi ammuhu ila Syam fi tijarah wa huwa ibnu sintai asyara sanah wa dzalika min tamami lutfihi bihi li adami man yaqumu bi idza tarakau bi Makkah fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'u ila Syam min al ayat fihi ma zada ammahu fi wasati bihi wal hirsi alaihi. Ketika mereka berjumpa dengan Bahirah di perjalanan, maka ternyata Bahirah tersebut menyuruh mereka untuk pulang. Jangan melanjutkan perjalanan, karena Bahirah tersebut memberikan kabar gembira kepada pamannya, kelak nanti anak ini akan menjadi seorang nabi. Karena memang orang-orang alim, para rahib mengetahui ciri-ciri nabi terakhir yang akan diutus oleh Rasul, yang akan diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Sama halnya juga di dalam Islam saat ini banyaknya ulama-ulama yang masih di atas ilmu yang benar, namun sedikit karena mereka dimusuhi. Kemudian yang paling menakjubkan adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Makkah menuju Syam, maka awan ikut menaunginya, dan pohon-pohon di pinggir jalan ketika Rasul itu lewat, maka pohon-pohon itu pun akan merunduk melindungi ataupun menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka, Rasul dan Abu Talib, tidak melanjutkan perjalanannya karena nasihat daripada seorang rahib, yaitu Bahirah, agar mereka pulang kembali ke tanah mereka, tidak jadi berniaga di sana. Kemudian ternyata wal khabar bituluhi fi Jami' at-Tirmizi, dan kabar atau cerita tersebut ada termaktub di dalam kitab Sunan Jami' at-Tirmizi. Apabila kita ingin membaca dan ingin menelaah lebih mendalam tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Abu Talib ketika ingin ke Syam, maka hal ini adalah bisa kita baca di dalam kitab Jami' at-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari
kisah atau 3 bait yang kita bacakan. Di antara yang pertama adalah ketika keluarga kita masih musyrik, ketika orang-orang yang ada di samping kita tidaklah memeluk Islam, maka kita harus tetap melakukan kebaikan, menghormati mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup bersama Abu Talib selama 40 tahun. Jadi Abu Talib itu meninggal dunia ketika di tahun ke-10 kenabian. Ketika Rasul sudah diangkat 10 tahun Nabi, Abu Talib masih hidup. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tetap bermuamalah, bertransaksi dengan pamannya sebagaimana manusia biasa. Rasul tidak membenci dan menjauhi pamannya walaupun pamannya masih musyrik. Maka kita harus berlaku baik dengan tetangga, keluarga kita walaupun mereka tidak satu akidah dengan kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita agar menghormati tetangga-tetangga kita secara umum, baik ia muslim ataupun tidak muslim. Rasulullah memberikan janji. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman atas gangguannya. Baik itu tetangga muslim ataupun tidak muslim, Rasulullah mengatakan secara umum. Inilah sebuah kaidah dalam bermasyarakat. Maka ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup 40 tahun bersama Abu Talib, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti pamannya. Ini yang bisa kita ambil faedah ataupun pelajaran dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tabaraka wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan jika kedua orang tua kita memaksamu untuk mempersekutukan aku dan engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Namun ingat kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka bergaullah dengan kedua orang tua kita yang sedang musyrik di dunia dengan baik. Maka di dalam Islam ketika bermasyarakat tidak ada perbedaan. Karena memang di dalam Islam itu yang membedakan kita bukanlah karena suku, bangsa, bahasa, wajah, kekayaan, tetapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang Allah lihat dari kita itu adalah ketakwaan. Ini yang mesti kita tanamkan kepada anak cucu kita. Karena pendidikan kita, terkhususnya di negara yang tercinta ini, kedudukan orang kaya dan miskin terlalu tampak. Kalau orang-orang kaya biasanya sekolahnya di sana. Yang miskin-miskin itu ya sekolah-sekolah SD-SD yang negeri, yang gratis. Nah, jadi ketika mereka nanti bermasyarakat akan tampak juga. Tak mau itu orang-orang kaya berteman dengan orang-orang miskin. Padahal di dalam Islam tidak ada pembedaan untuk hal tersebut. Maka kita harus camkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, bahwa Allah hanya melihat ketakwaan kita dalam hidup di dunia ini. Begitu juga kita harus mengatakan kepada anak kita, ketika engkau nanti miskin, jangan sinis, jangan mengatakan Allah zalim, karena itu adalah pilihan Allah. Namun kita juga tidak berputus asa atas rizki yang kita peroleh, karena Allah
hanya melihat ketakwaan dan melihat amal-amal saleh yang kita kerjakan. Allah tidak pernah melihat rupa kita, kekayaan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak pernah memandang rupa kalian, harta-harta kalian, namun yang Allah lihat itu adalah ketakwaan dan amal-amal saleh yang kalian kerjakan. Maka para ulama mengatakan, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan, kenapa kita malu ketika orang-orang memandang kita miskin, namun kita tidak pernah malu ketika Allah memandang kita itu adalah pendosa. Ini yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Banyak di antara orang-orang saat ini, baik laki-laki ataupun wanita, mereka sangat malu ketika ketahuan melakukan sesuatu perbuatan buruk di hadapan manusia, tetapi tidak malu ketika Allah melihatnya melakukan kemaksiatan. Ini ternyata ada yang salah dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil, kita petik daripada hikmah 3 bait di dalam kitab tersebut adalah mengikuti tradisi. Mengikuti warisan nenek moyang, kalau ia masih di atas kebaikan, tidak menyelisihi syariat Allah tabaraka wa taala, maka hal tersebut tidaklah salah kita mengikuti tradisi tersebut. Tetapi yang menjadi masalah untuk di negeri kita ini, ternyata tradisi-tradisi nenek moyang kita itu kebanyakan mengarahkan kepada keburukan. Tradisi nenek moyang kita itu adalah tradisi minum khamar, main judi, main perempuan. Orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita banyak melakukan hal tersebut. Mereka sukanya ketika nanti berkumpul-kumpul, minum-minum ataupun main judi. Maka dari itu ketika ada orang meninggal dunia, pada awalnya mereka berkumpul ingin menjaga mayat. Maka mereka pun tak ada yang mau dikerjakan, mereka pun ngambil kartu, mereka main judi sambil menjaga mayat. Kemudian datanglah orang-orang salih yang kita kenal dengan mungkin Wali Songo dan yang lainnya, sunan-sunan, dirubahlah. Jangan lagi main judi, minum khamar ketika menjaga orang yang meninggal dunia. Maka dibuatlah ritual-ritual yang mengarahkan kepada Islam. Tetapi ternyata perkara itu juga belum dilihat secara real, apakah perkara itu dibenarkan dalam syariat atau tidak. Dan bahkan semua ustadz-ustadz yang ada di negeri kita mengatakan tradisi ketika ada orang meninggal, kemudian kita melakukan sebuah ibadah yang kita kenal dengan tahlil, itu adalah tradisi di negeri kita. Bukanlah sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkara ini bisa kita lihat, kita kembalikan ke dalam kitab-kitab referensi-referensi yang muktamad yang bisa kita jadikan, kita pegang. Jadi intinya adalah ketika ada sebuah tradisi yang baik, maka Islam tidak melarangnya. Di antara tradisi yang baik di negeri kita yang paling masyhur adalah tradisi gotong royong. Semua masyarakat Indonesia itu suka gotong royong. Nah, tradisi ini tidaklah menyelisihi dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila gotong royongnya dalam kebaikan. Maka kita tak heran ketika nanti misalnya sebentar lagi tanggal 17-an, yuk sama-sama ngumpul uang. Kalau orang Indonesia suka seperti itu. Ketika ada perayaan-perayaan besar,
disuruh nyumbang ini, kerjasama ini, gotong royong ini, dia suka. Tapi yang jadi masalah nanti, inilah yang kita takutkan. Ketika ingin merayakan 17 Agustus, ya kalau tak ada minumannya di situ kan nggak keren juga. Ini yang jadi masalah. Tapi pada dasarnya negeri kita, orang-orang masyarakat di negeri kita itu sukanya itu gotong royong, baik dalam kebaikan maupun dalam kemaksiatan. Maka ketika nanti ada hiburan-hiburan, ia akan menyumbang jutaan, ia akan menyumbang puluhan ribu demi untuk menyukseskan sebuah kontes ataupun hiburan-hiburan yang ada di kampungnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang di atas fitrah Islam dan menjaga tradisi kita. Namun apabila ada yang salah, maka kita perbaiki sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga negeri kita menjadi negeri yang aman dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pagi yang mulia ini. Kita berharap keturunan kita, orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan senantiasa menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.